Bismillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Jamaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama harap ridho rahmat Allah. Bersyukur kehadirat Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan seluruh pengikut dan menjadi umatnya seluruhnya mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil jazaa kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak terasa jemaah sekalian sudah masuk tanggal 4 Rajab, Sya'ban, Ramadan. Para salafus saleh, mereka orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk bulan Rajab sudah menyala alarm mereka. Sudah nampak sinyal dan kode yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengencangkan ikat pinggang, untuk memfokuskan diri agar senantiasa bersiap untuk bertemu dan menjamu tamu yang begitu spesial, tamu yang begitu luhur, tamu yang akan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan mereka. Tamu itu adalah bulan Ramadan. Jamaah sedang pengajian sekalian, doa yang senantiasa kita bisa kita dawamkan itu adalah dengan senantiasa meminta kepada Allah dengan ucapan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ikuti Pak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah. Amin. Di dalamnya kita meminta agar diberikan, dilimpahkan keberkahan selama kita memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan yang selanjutnya mudah-mudahan kita dipertemukan, disampaikan usia kita agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini untayan doa ini tidak bersumber langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salahnya ketika kita berdoa agar diberikan limpahan berkah dan dimintakan agar sampai usia kita bertemu dengan Ramadan. Jamaah sekalian, insya Allah dalam kesempatan kali ini untuk rubrik kajian kita di hari Sabtu, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kajian tafsir. Namun agar kajian kita ini tentunya akan terus kita dapatkan semangat, maka saya akan mencoba untuk merolling materi bukan hanya tafsir Quran, karena setidaknya sedikitnya tafsir Quran itu sering kita bahas pada halakoh-halakoh kecil. Saya upayakan dalam halakoh kecil itu yang biasa kita ikuti jemaah sebelum masuk pada intens pembelajaran tahsin dan juga tajwidul Quran, terlebih dahulu kita akan serap makna intisari yang ada dalam beberapa ayat-ayat yang begitu mulia dengan kandungan dan isinya. Nah, maka dari itu, selain nanti kita akan lanjutkan kajian tafsir, saya juga di hari Sabtu ini mengisi kajian rubrik Sabtu ini dengan memberikan sedikit sharing kisah dan juga pengalaman hidup para sahabat Nabi Muhammad SAW. Setidaknya jemaah dulu kajian sirah sudah membahas tuntas mengenai bagaimana perjalanan Rasulullah SAW sebagai the role model. Nah, sekarang sebagai selayang pandang saja agar kita tahu setidaknya informasi bagaimana momen-momen spesial etapa kehidupan yang begitu epik dan apik yang terjadi dalam kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya sahabat Nabi, jemaah sekalian, ada di antara mereka yang langsung dilisankan oleh Nabi masuk ke dalam surga walau mereka masih hidup di dunia. Berapa yang dijaminkan masuk surga jemaah? Sahabat yang dijamin masuk surga ada berapa? Seluruh sahabat Nabi seluruhnya mulia dan masuk ke dalam surga.
Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengingkari mengenai kemuliaan mereka, bahwasanya jaminan surga sudah dipegang oleh kaum Ansar, oleh kaum Muhajirin, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun tadi sebagaimana yang sudah diungkap para jamaah, ada 10 nama sahabat Nabi yang diungkap oleh Nabi dalam satu redaksi hadis yang utuh. 10 nama sahabat ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya secara utuh. Salah satu sahabat yang mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW itu adalah Abdurrahman bin Auf, dan beliau menjadi salah satu seorang yang sudah dijaminkan masuk ke dalam surga dalam redaksi hadis tersebut. Hadisnya apa jemaah sekalian? Kata Abdurrahman bin Auf, qala Rasulullah SAW, saya telah bersabda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, bahwasanya Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah. Abu Bakar di surga, wa Umar fil jannah, Umar di surga. Setelah itu siapa lagi? Wa Uthman fil jannah, Uthman bin Affan pun berada di surga. Wa Ali fil jannah, Ali bin Abi Thalib sudah dijaminkan dia pasti masuk surga. Selain 4 nama yang paling fenomenal dan juga masyhur ini, yang populer ini, bahkan 4 nama ini menjadi pengganti Rasulullah SAW dalam memegang estafeta kekuasaan dan kepemimpinan kaum muslimin. Di antaranya ada yang tidak masuk ke dalam Khulafaur Rasyidin yang 4 tadi. Yang pertama, yang kelimanya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Yang keenamnya ada Zubair bin Awwam. Yang ketujuhnya Abdurrahman bin Auf. 8 Sa'ad bin Abi Waqqas. 9 Sa'id bin Zaid. Dan yang 10 Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Nah, ilmu 10 nama tersebut, listing tersebut langsung diucapkan Nabi dalam satu redaksi hadis yang didengarkan oleh para sahabat. Bagaimana kiranya perasaan sahabat yang namanya disebut tadi, Pak? Kamu masuk surga, kamu masuk surga, kamu masuk surga. Masya Allah, tidak ada satupun kenikmatan yang membuat seorang bahagia melebihi kabar gembira yang datang dari lisan Nabi Muhammad SAW bahwa saya dirinya sudah jamin masuk surga. Namun Abi, ayat bocoran ya dari pusat, Farhan, kamu tertulis namamu di surga. Ayo enggal-enggal, wih Pak. Terus pengen menang dari dunia, enggal-enggal. Dan salah satu penyebab bahwa manusia itu kalut menghadapi kehidupan dunia adalah karena dia tidak bisa menjaminkan dirinya nanti setelah wafatnya masuk ke dalam surga. Makanya kita mana dari walwe gitu. Walaupun harus nantiasa siap untuk menjemput kematian. Para jemaah sekalian, inilah diantara sebab mengapa 10 nama ini begitu populer sudah dijamin karena dalam satu redaksi hadis yang utuh. Terus kalau kita dengar jemaah, di sini tidak ada nama yang disebutkan dalam redaksi di sini siapa? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Dia di listing dalam redaksi itu laki-laki semua, sahabat semua. Istrinya tidak disebutkan secara langsung. Apakah saya tidak menjadi punduk? Kenapa di situ tidak disebutkan nama Bilal bin Rabah? Tidak masuk ke dalam 10 redaksi hadis yang utuh tadi. Padahal kita tahu Nabi Muhammad SAW dalam kesempatan yang lain pernah mendatangi Bilal sambil kegirangan, saking bahagianya Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, "Sami'tu ni'lak." Aku sudah mendengar terompah sendalmu itu sudah terdengar berada di surga. Kumai Bilal, bunga luar biasa. Maka ditanyakan oleh Nabi, apa yang membuatmu sehingga namamu, suara sandalmu sudah terdengar di surga sana? Apa amalan yang membuatmu menjadi orang spesial seperti ini? Apa jemaah sekalian? Jawaban dari Bilal. Bilal adalah muadzinnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata ada yang lebih spesial dibandingkan itu, karena Bilal memiliki satu amalan yang mungkin diyakininya ini menjadi sebab terbesar. Kata Bilal bin Rabah, aku tidak pernah batal dari wuduku, dan aku senantiasa menyertakan setelah wudu 2 rakaat sholat. Jadi ada yang disebut dengan amalan sholat sunnah, disebut sholat sunnah syukril wudu. Syukril wudu jamaah sekalian. Bilal mah
lalu misalkan kehampangan, keabotan, ketika dia bubus, ketika dia buang angin, itu langsung bersegera untuk mensucikan kembali dirinya dan menyertainya dengan 2 rakaat sholat. Itulah yang membuat bila dirubah, ya, dinyatakan bahwasanya sudah berada di surga walau raganya masih di dunia, tapi tidak masuk dalam 10 nama ini. Ya karena dalam momen spesial tertentu Nabi mengucapkan seperti itu. Jamaah sekalian, yang kita bahas itu adalah manusia yang begitu spesial. Nabi Muhammad SAW pun memiliki teman-teman dan sahabat yang tidak kalah spesial. Kalau kita bisa bayangkan jemaah sekalian, sekarang kita mendapatkan kenikmatan iman dan Islam berada dalam satu barang. Kenikmatan sebagai seorang muslim. Bagaimana cara agar kita menikmati keimanan, keislaman, risalah agama yang begitu mulia ini? Tiada lain dan bukan, pasti ada wasilahnya. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan, mengajarkan risalah agama. Kalaulah tidak ada mad'u, kalaulah tidak ada mustami, kalaulah tidak ada muttabi, kalaulah tidak ada sahabat, maka Islam mungkin tidak akan pernah kita rasakan saat ini. Betul Pak? Nabi manusia yang paling mulia, ketika berdakwah ternyata dakwahnya ditolak oleh kaumnya, tidak didengar oleh siapapun. Mungkin Islam tidak akan kita dengar saat ini. Maka dari itu sumbangsi dan kontribusi para sahabat menjadi suatu kunci keberhasilan estafeta dakwah Islam. Dari sahabat, setelah itu turun ke zamannya para tabi'in, turun kepada tabi'ut tabi'in, turun lanjutnya kepada masa kehidupan atba'ut tabi'in, turun sampai kepada generasi berikutnya sampailah kepada kita saat ini. Sahabat adalah seorang yang dapat merepresentasikan Islam dengan sempurna. Karena apa? Sahabat langsung lihat nabinya, dia dengar ucap lisan nabinya, dia memandang bagaimana indah rangkai akhlak nabinya, bagaimana Nabi memutuskan, bagaimana Nabi memimpin, bagaimana Nabi memberikan pengajaran, bagaimana Nabi bertindak sebagai hakim, bagaimana Nabi Muhammad SAW berlaku sebagaimana sahabat yang begitu hangat, bagaimana pelajaran kisah Nabi terhadap keluarganya, semuanya direkam dengan sempurna oleh siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang lebih paham mengenai Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melainkan para sahabat. Sahabat tahu kapan ayat itu datang. Sahabat melihat asbabun nuzulnya. Sahabat mengetahui, bahkan hafal setiap ucapan nabinya. Bukan hanya dari kalam Tuhannya berupa Al-Quran, melainkan kalam Nabi berupa Al-Hadis. Semuanya direkam dengan sempurna dalam ingatan para sahabat. Maka dari itu jemaah sekalian, tidak ada salahnya kalau kita menaruh rasa cinta setelah cinta kepada Allah dan Rasul, menaruh pula cinta kepada seorang manusia biasa namun memiliki kemuliaan sangat tinggi di hadapan Allah. Siapa mereka? Para sahabat. Bapak-bapak sekalian, kalau kita berpikir untuk meneladani Nabi Muhammad SAW itu adalah suatu hal yang sangat berat. Karena Nabi tidak ada celah, karena Nabi seorang yang maksum terjaga, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan sesuatu melainkan kebenaran, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada sedikit pun gangguan setan yang masuk ke dalam hatinya sehingga silap dalam perbuatannya. Nabi itu manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak pesimis rasanya kalau kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat yang notabene manusia biasa sebagaimana kita, yang statusnya manusia biasa, bukan seorang nabi pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang rasa-rasanya jemaah kalau mengukur kualitas keimanan, walaupun tentu masih jauh gitu. Kalau kita mengukur bagaimana kekuatan ibadah, ya kita bisa mengukur diri kita sebagai manusia biasa dengan menyandingkan diri dengan para sahabat, walaupun tidak pernah tertandingi tentunya. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan, separuh dan sebutir kurma yang disedekahkan oleh sahabat di masa itu tidak akan pernah tertandingi dengan amalan yang kau lakukan sepanjang hayatmu, yaitu adalah kita
umat yang tidak bertemu dengan sahabat Nabi. Coba kita posisikan diri jemaah. Pada saat Nabi itu mendapatkan nubuwah, Nabi mendapatkan risalah, kita ternyata hidup di masa itu, masa jahiliyah. Kira-kiranya kita ini lebih berat untuk mengikuti Nabi atau merasa nyaman dengan kehidupan keseharian? Kita itu berada di posisi yang mana? Apakah posisinya Abu Jahal dan CS keronco-keronconya, atau dengan Yasir yang ibu dan ayahnya diintimidasi sampai meninggal wafat dalam keislamannya? Tantangan mereka mengorbankan nyawa, bukan hanya harta, bukan hanya uang, bukan hanya dengan menderma, tapi mereka mengorbankan harta dan jiwanya. Maka dari itu jemaah sekalian, Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengingkari sedikit pun mengenai kemuliaan dan dedikasi, kiprah, kontribusi yang diberikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Betapa tidak jemaah sekalian, mereka itu sudah tercatatkan nama-namanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang was-sabiquna al-awwalun di dalam surah Taubah ayat ke-100. Orang-orang yang terdahulu yang mereka pertama-tama masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, seluruhnya umat Nabi Muhammad yang menjadi sahabatnya pada saat itu, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh kebaikan, dengan cara yang begitu baik, bi ihsan. Radhiyallahu anhum, mereka sudah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu anhu, dan mereka para sahabat Nabi pun mereka semuanya ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Bahkan sudah disiapkan bagi mereka janji Allah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalam surga abadan selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'azim, dan itu adalah keberuntungan, kemenangan yang begitu besar. Seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW sudah dipastikan, dipersiapkan bagi mereka istana, rumah, tempat bermukim yang begitu nyaman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jemaah sekalian. Maka dari itu, Bapak-bapak sekalian, tidaklah kita merasa rugi kalau kita sedikit mengambil porsi waktu kita untuk meneladani dan mempelajari bagaimana mereka hidup. Karena nanti jemaah sekalian, ada orang-orang yang terkenal, fenomenal dengan kisah hidupnya masing-masing. Salah satunya ada seorang sahabat bernama Hubayb bin Adi. Namanya siapa jemaah? Hubayb bin Adi. Hubayb itu dari kata Habib. Habib itu artinya seorang yang dicinta. Habib bisa diungkap dengan bahasa, dengan kata Hubayb. Lalu Hubayb itu maknanya makna tasghir. Biasanya kalau misalkan bapaknya nama Farhan, anaknya nama Furaihan. Farhan dan Furaihan diambil dari kata yang sama, artinya bahagia. Tapi Furaihan itu dengan tasghir. Hamid yang terpuji, Humaid sama-sama terpuji, tapi biasanya disandingkan kepada sosok yang masih kecil. Sahlun, Sahil artinya muda, Suhail artinya sama muda. Jadi jemaah sekalian, di antara nama sahabat Nabi ada yang disebut yang terkenal dengan namanya Hubayb bin Adi. Hubayb bin Adi adalah sahabat Rasulullah SAW yang dia itu ikut dalam peperangan Badar. Pada saat itu kaum muslimin menang telak dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Di antara yang mati pada saat perang Badar ada Abu Jahal. Di antara yang mati pula ada mantan majikannya Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf. Mereka menaruh benci dan dendam. Ini siapa? Keturunan dan juga saudara-saudara dari masyarakat kaum kafir Quraisy yang pada saat itu gugur, mati. Hingga akhirnya Hubayb ini dia tipu jemaah. Dia tipu untuk mendatangi satu lokasi yang sudah dibikin skenario. Ketika Hubayb datang disergap dan dijadikan tawanan.
Singkat cerita, dia ditawan dan siap dieksekusi jemaah. Hubay bin Ali diarak ke tengah lapang. Semua orang memandang, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu berada di Mekah, itu melihat bagaimana prosesi eksekusinya Hubay ini. Yang menarik jemaah sekalian, apa yang terjadi pada saat itu? Hubay bin Ali sudah diikat tangan dan kakinya, dituntun untuk menuju tempat pemancingan. Sebelum dia dipacu, ditanya dulu, bukan ditanya, dia meminta keringanan kepada orang-orang yang menyiksanya. Anaknya Umayyah bin Khalaf namanya Sofwan bin Umayyah pada saat itu, termasuk Abu Sufyan sebelum masuk ke dalam agama Islam, dia pun termasuk orang-orang yang berdiri di situ. Hingga akhirnya Hubay meminta izin, sebelum saya dieksekusi, saya meminta melaksanakan 2 rakaat sholat. Hingga akhirnya Hubay sholat di antara orang-orang yang mengelilinginya, dan orang-orang seluruhnya takjub dengan sholatnya Hubay karena begitu tenang. Tidak ada raut ketakutan sedikit pun di wajahnya Hubay ini. Padahal pemancingan sudah ada di depan matanya. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, ternyata sholat 2 rakaatnya pun walaupun dilakukan begitu tenang, hudu, dengan khusyuk, tapi dia tidak melaksanakan sholat dengan panjang jemaah. Hingga akhirnya setelah salam, orang-orang di situ menyatakan bahwasanya aku melihat Hubay melaksanakan sholat. Aku kira sholatnya itu sebagai alibi saja, agar waktunya ini diundur menjadi panjang. Tapi ternyata sholatnya sebentar, tapi begitu indah sholat dan gerakannya. Hingga akhirnya orang-orang di situ ingin mencoba mengetes nyalinya Hubay itu dengan pertanyaan, Hubay, kamu sudah melihat eksekusi kematian sudah di depan mata. Bagaimana kesanmu terhadap Muhammad? Aku yakin kamu pasti ingin digantikan posisi oleh Muhammad sehingga kau selamat dan Muhammad yang berada di sini. Gitu. Namun apa jawaban dari Hubay jemaah sekalian? Hubay mengungkapkan, demi Allah, aku lebih rela untuk menjadi pendamping dan juga menjadi tamennya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul utusan Allah. Bahkan dibandingkan satu duri yang menancap di kulitnya Nabi, lebih rela aku mati di pemancingan ini dibandingkan Nabi merasakan sakit tersebut. Itu ucapan yang membuat setiap orang yang mendengar hatinya getar. Dugikan kaki ayah jalmi yang dia cinta kepada manusia sampai dia rela untuk mengorbankan diri. Bahkan dia sebutkan, kalaulah ada anak dan istriku di sini dan dia dipertaruhkan dengan nyawanya Nabi Muhammad SAW, maka aku lebih rela untuk mengorbankan anak dan istriku dibandingkan Nabi Muhammad yang mendapatkan penyiksaan. Aku lebih cinta kepada Rasulku dibandingkan manusia yang lainnya. Itu ucapan dari Hubay. Orang-orang di situ senyap, sepi, sunyi jemaah sekalian, mendengar ucapan seorang manusia yang ketika sudah dia cinta kepada manusia begitu besar cintanya. Pertanyaannya, ini sosok sebagus apa Muhammad itu? Sehebat apa Muhammad sampai ini sahabatnya punya loyalitas yang begitu besar kepada dirinya? Gak mungkin Pak ada ucapan itu keluar kalau dia tidak benar-benar menaruh cinta kepada sosok seorang yang dicintanya ini. Dan setelah itu jemaah sekalian, Hubay sudah didekatkan dan sudah ditaruh lehernya di tempat pemancingan, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aqsim madadan wa qatilhum badadan wa la tuqatil minhum ahadan. Kata Hubay sebelum dipacu, ya Allah, hitung dan saksikanlah siapa saja orang-orang yang di sini yang mereka memancungku, yang mereka mengeksekusiku. Hitung dan lihat mereka ya Allah. Setelah itu, waqatilhum badadan, buat kematian yang menjadi sangat hina dina ya Allah. Wala tuqadir minhum ahadan, dan jangan sisakan satu pun di antara mereka ya Allah. Ini adalah doanya dari Hubay. Dan ternyata para eksekutor itu jemaah sekalian, Allah takdirkan mereka tidak mendapatkan hidayah Islam dan mati dalam keadaan hina seluruhnya. Abu Sufyan walaupun dia berada di situ, tapi dia tidak ambil alih.
Hingga akhirnya Abu Sufyan masuk ke dalam Islam pada saat Fathu Makkah. Yang selamat itu di antara Abu Sufyan. Yang lainnya semuanya dimatikan dengan kejam oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Urwah jemaah sekalian, Urwah bin Mas'ud, beliau mengucapkan, ini adalah seorang yang kafir pada mulanya dan dia menjadi delegasi andalannya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Namun pada akhirnya nanti dia masuk ke dalam Islam. Dan dia cerita, pada saat dulu dia masih kafir, pada saat dia bertemu Nabi Muhammad diutus oleh kaumnya, pada saat itu dia mengucapkan bahwasanya aku adalah seorang delegasi yang sudah dikirimkan ke beberapa raja yang berada di penjuru negeri ini. Aku bertemu dengan Najasyi, aku bertemu dengan Kisra, aku bertemu dengan orang-orang hebat. Tapi aku tidak pernah bertemu dengan sosok sebagaimana sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengagumkan nabinya. Dulu aku bertemu dengan pasukan yang hebat, tapi pengagungan dan juga loyalitas pasukan ini tidak begitu hebat dibandingkan pengagungan dan loyalitas sahabat Nabi. Aku nggak pernah lihat seorang pasukan sahabat yang lebih besar rasa cintanya kepada rajanya dibandingkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena pada saat itu jemaah sekalian, ketika aku lihat Nabi Muhammad SAW itu dia meludah, mohon maaf, ketika dia meludah, tidaklah ludah itu turun sampai ke tanah, melainkan mereka menadah ludah itu dan mereka musatkan ke badannya. Tidaklah aku lihat seorang yang berebut sampai saling sikut untuk apa? Mendapatkan air sisa dari wudhu nabinya. Tidaklah aku melihat seorang manusia yang dia itu tidak berani menatap langsung ke arah mata dari seorang sedang bicara, melainkan bagaimana dilakukan oleh sahabat Nabi, tertunduk dan penuh dengan kepasrahan di hadapan Nabi Muhammad SAW, takluk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka titel dan jabatannya luar biasa. Secara strata ekonomi, secara pendidikan mereka lebih hebat dibandingkan nabinya. Tapi mereka tunduk di hadapan Nabi. Dan tidak pernah aku lihat sekelompok manusia yang mereka bisa menghafal setiap kata demi kata yang diucap oleh nabinya, oleh seseorang, oleh rajanya, melainkan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Titik koma lagi dihafalkan ke sahabat Nabi. Itu adalah gambaran seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Lantas pertanyaan berikutnya, Mas, apakah kita ingin menjadi sahabat Nabi? Ingin menjadi sahabat Nabi tidak? Punten terbiasa. Tidak bisa. Karena sahabat Nabi itu ada syaratnya. Dan syarat ini mustahil kita dapatkan. Kita mah cukup saja menjadi umatnya Nabi. Dan umat Nabi terus jaminan syafaat, Pak. Terus untuk sahabat memual tiasa punten-punten, Pak. Karena syarat dari sahabat jemaah sekalian untuk menjadi sahabat Nabi ada 3. Yang pertama, liqa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup sezaman dan bertemu dengan Nabi. Ini udah nggak bisa kita lakukan. Syarat pertama saja tereliminasi kita semuanya. Oh, saya mau bertemu saudara dalam mimpi. Sejaman dengan Nabi dan bertemu langsung dengan Nabi, dan dia iman bihi, beriman, berikrar mengenai keimanan kepada Nabi. Itulah sahabat, dia beriman, punya iman sama Allah sama Rasulnya, bertemu dengan Nabi langsung. Dan yang ketiga, ini sangat terakhir. Apa? Karena ada orang-orang yang sezaman bertemu dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi pada saat itu. Tapi setelah Nabi wafat, dia kembali dalam agama nenek moyangnya. Setelah Nabi wafat, dia malah membuat onar dan makar. Dan yang ketiga, pastikan akhir hidupnya dia masih memegang Islam sebagai agamanya. Tayyibin. Abu Lahab, Abu Jahal, apakah bisa jadi sahabat Nabi sejaman dengan Punten? Tidak bisa. Itu bukan sahabat, bahkan menjadi aduh Rasulullah SAW, penentangnya Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa disebutkan sahabat itu. Walau hidup sezaman. Ada orang beriman kepada Nabi, dia meninggal dalam keadaan iman dan Islam yang kuat, tapi dia pada saat hidup sezaman dengan Nabi tidak sempat bertemu langsung berhadapan dengan Nabi pun dan tidak bisa disebut sahabat. Siapa contohnya? Contohnya adalah Uwais al-Qarni.
Uwais Al-Qarni itu hidup pada saat Nabi masih hidup. Dia seorang pemuda, hidup di Yaman, berjarak 1200 km dari Makkah, bersama ibunya yang sudah tua renta dan sakit-sakitan. Dan ternyata Uwais Al-Qarni pun, dia pun diberikan ujian berupa sakit sopak. Ya, sopak tenaunya, kulitnya belang, Pak. Ya, jadi kulitnya itu tidak sebagaimana kita. Mending Pak, kalau misalkan itu biasa disebut bodasnya, orang misalkan rada sawo matang gitu, tapi ujung tubuhnya sakit tuh sawo matang sadana. Entah ayah suka gigi rada ule, gigi rada Afrika gitu. Nah, Uwais Al-Qarni itu sebagian kulitnya belang-belang warna kulit. Setelah itu jamaah sekalian, Uwais Al-Qarni pada saat ibunya sudah tua renta ini, ibunya minta. Untuk apa permintaan ibu setelah tua ini? Mungkin permintaan ibu yang terakhir, nah ibu pengen berhaji katanya gitu. Mu'adz bin Jabal, seorang delegasi yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kafilah dua, dikirim di sahabat Mu'adz bin Jabal kemana? Dikirim ke Yaman untuk menyebarkan Islam. Mendengar ucapan Mu'adz bin Jabal, keluarganya Uwais Al-Qarni, orang-orang di sekitar tertarik hati hingga akhirnya masuk Islam. Hingga akhirnya mereka pun hidup dengan Islam. Dan keinginan ibunya ini ingin berhaji. Akhirnya Uwais Al-Qarni adalah seorang yang miskin. Dia cari cara agar dia bisa punya kemampuan berangkat ke sana. Caranya apa? Dia gembala kambing, ada upah sedikit, dia belikan kambing sendiri buat dirinya. Ketika majikannya kasih hibah, kasih hadiah, ya anak kambing nalika diurus kayak anak lagu dua ini bakal aja dikumpulkan oleh dia. Dan dia pilih satu lembu, satu domba yang kelihatan potensial menjadi besar, yang perawakannya dia tarik dan dia angkat, dia pikul di atas punggungnya untuk dibawa setiap pagi dan setiap sore ke atas bukit, ke atas gunung. Orang-orang melihat ini naon-naon si Uwaisnya. Ternyata dia lakukan itu beberapa bulan jemaah. Ada yang menyebut sampai 8 bulan gak pernah berhenti itu. Bawa lembu yang awalnya masih kecil, tambah hari tambah gede, hingga akhirnya lembunya menjadi besar sekali. Karena dia sudah setiap hari berjalan menaiki gunung dengan lembu yang itu, akhirnya dia pun mampu mengangkat lembu yang besar, sangat besar sekali, 2 kali lipat dari lembu biasa, 2 kali lipat dari domba biasa. Domba Pak Agnes biasa seberapa kilo Pak? Rata-rata 50 kilo Pak, 50 kilo, ini 100 kilo dia angkat. Apa? Karena dia persiapan, exercise, mempersiapkan dirinya untuk menggendong ibu yang sudah tidak bisa berjalan kaki, berangkat berhaji. 8 bulan sudah siap, uang sudah terkumpul, persiapan perjalanan sudah matang. Gak ada mah ayuan haji. Kumaha balik berangkat haji, kita gak punya kendaraan. Kamu gak punya unta, kamu gak punya kuda. Saya punya punggung untuk dijadikan sandaran ibu berhaji. Hingga akhirnya beberapa bulan itu waktu lamanya sama sekali. 2 kali perjalanan Mekah Madinah 1200 km. Berangkat lewat jalur darat hingga akhirnya sampai ke Mekah. Di situ melaksanakan tawaf, ibunya meneteskan air mata, sa'i dilakukan, setiap manasik hajinya dilakukan dengan sempurna. Dan yang menarik satu, Uwais Al-Qarni ketika mengangkat tangan dan dia berdoa, doanya apa coba? Allahumma gfir li ummi, Allahumma gfir li ummi, Allahumma gfir li ummi. Ya Allah, berikan ampunan untuk ibuku, berikan ampunan untuk ibuku. Dan itu doa yang senantiasa terdengar oleh ibunya. Ibunya sampai keheranan, Uwais, wahai anakku, kenapa yang kau minta ampunan hanya untuk ibu? Uwais menjawab, kalaulah ibu diampunkan oleh Allah, maka ibu masuk ke dalam surga, maka kiranya ibu tidak akan berhenti di surga, melainkan ibu akan membawa diriku masuk ke dalam surga. Hingga akhirnya ibunya menangis dan berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan anakku dalam surga bersama diriku. Tumpah air matanya jemaah. Setelah itu mau pulang ke Yaman, datang ke Madinah, mau bertemu Nabi. Ketika diketuk pintu rumahnya Rasulullah SAW di samping Masjid Nabawi itu, ternyata yang membuka adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dibukakan pintunya, siapakah engkau wahai musafir? Aku adalah seorang yang berangkat dari Yaman, namaku Uwais. Aku membawa serta ibuku datang untuk berhaji. Apa yang kau inginkan wahai Uwais? Aku ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Mohon maaf, Rasulullah sedang berangkat melaksanakan perang. Ada proyek peperangan yang dilakukan dengan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu, maka engkau tidak bisa bertemu saat ini dan tidak tahu kapan pulangnya.
Hingga akhirnya Uwais dengan berat hati dia pulang menuju Yaman. Simpan ibunya 1 tahun kemudian dia berangkat lagi sendirian. Ibunya minta, Uwais, aku udah tua, aku gak mau ditinggali oleh kamu. Walaupun sudah disiapkan, sudah dititipkan kepada saudaranya si ibu ini, tapi tetap ibunya gak mau lepas dari Uwais. Dan Uwais minta, saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya Uwais berjalan menuju Mekah. Dan ketika sudah nyampe di sana, Rasulullah telah wafat. Uwais Al-Qarni bertemu dengan Rasulullah? Tidak masuk ke dalam kategori sahabat. Tapi ternyata kisah di balik itu, pada saat Nabi pulang dari medan peperangan, datang kepada Aisyah, Nabi sudah dapat ilham, sudah dapat bocoran dari Jibril alaihissalam bahwasanya ada seorang yang bertamu ke rumahmu. Ditanyakan pada Aisyah, Aisyah siapa yang bertamu itu? Dia datang dari Yaman, dia baru Uwais Qarni. Saksikan Aisyah, dia adalah seorang yang terkenal di penduduk langit. Dia adalah orang yang begitu spesial di pandangan penduduk langit. Para malaikat mengenali dirinya. Kalau engkau ketemu, nah di situ pun disaksikan oleh Umar dan juga Ali bin Abi Thalib. 2 sahabat ini menyaksikan wasiat dari Nabi. Kalau engkau ketemu Uwais, dia berasal dari Yaman, dia seorang pemuda, dan engkau datang, kau bisa tahu dia itu Uwais dari ciri. Apa cirinya? Di telungkup dan juga di tangannya di sini itu ada ciri kulit yang berwarna putih. Makanya seperti itu. Hingga akhirnya Rasulullah wafat, jamaah sekalian. Singkat cerita, Abu Bakar menggantikan. Setelah itu Umar bin Khattab menggantikan estafeta menjadi khalifah. Dan dia ingat dengan pesannya Nabi Muhammad, setiap kafilah yang datang dari Yaman diberhentikan. Kamu tahu gak seorang sosok Uwais Qarni? Gak ada yang tahu, gak terkenal Uwais. Gak ada yang kenal ini. Hingga akhirnya pada saat momen tertentu ada kafilah dari Yaman, banyak kan jemaah sekalian. Pada saat tanya, kamu kenal gak dengan Uwais? Siapa Uwais? Di antara mereka ada yang ngomong, oh apakah Uwais yang fakir itu? Apakah si miskin itu? Uwais yang punya orang tua itu, yang punya mama yang kemarin meninggal? Oh iya dia. Dicari hingga akhirnya ada seorang laki-laki yang didatangi, dan ternyata itu adalah Uwais. Disalami oleh Umar dan Ali, langsung dilihat tangannya jemaah. Dibalikkan, tertanda warna putih di telapak tangannya, namun di sekujur tubuhnya tidak ada lagi penyakit belang. Sopaknya sudah hilang. Usut punya usut ketika pulang dari haji, ternyata Allah sembuhkan penyakitnya dan disisakan tanda putih di tangannya. Setelah itu ingat dengan pesannya Nabi Muhammad SAW, Uwais, engkau adalah seorang yang spesial di mata Rasulullah SAW. Rasul memberikan wasiat, kalau engkau ketemu dengan Uwais, maka mintakanlah istighfar dari mulutnya Uwais untuk dirimu. Hingga akhirnya ini sekelas khalifah jemaah, sekelas Ali bin Abi Thalib itu minta untuk apa? Dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Uwais, mohonkanlah ampunan untuk diri kami. Maka pada saat itu Uwais awalnya tidak mau mengaku. Ketika ditanya, engkau Uwais? Enggak, aku bernama Abdullah, kan seperti itu. Umar dan juga Ali tertawa. Saya bilang, kamu pun Abdullah, kami pun adalah hamba Allah, kan. Pas lihat tangannya, gak usah ngelak, engkau adalah Uwais. Ya betul, aku adalah Uwais Qarni. Kenapa engkau tidak datang lagi ke makamnya Nabi untuk menziarahinya? Kenapa engkau tidak berhaji lagi di tahun-tahun setelahnya? Aku tidak bisa melepaskan ibuku walaupun sejenak. Dan kembali ibuku telah wafat, makanya aku ikut kafilah dagang. Itu semua. Hingga akhirnya Uwais memberikan permintaan kepada Umar dan juga Ali bin Abi Thalib. Wahai Khalifatu Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, kiranya engkau dapat merahasiakan jati diriku. Biarkan aku hidup dalam kesunyianku. Tidak perlu diberitahu kepada orang-orang aku ini Uwais Qarni gitu. Aku ingin menikmati kelezatan ibadah dalam sepi dan sunyi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikabulkan oleh Umar dan juga Ali. Maka tidak dibocorkan rahasia ini kepada orang-orang sahabat yang lainnya. Ya hanya Uwais pulang beberapa tahun kemudian, dan di Yaman pun tidak terkenal dia jemaah. Ini kan sebagai orang yang fakir, orang yang miskin aja. Hingga pada satu momen waktu jemaah sekalian, orang-orang di Yaman genjel. Ada satu fenomena yang luar biasa. Ini riwayatnya memang masyhur ya, namun kita nanti perlu juga untuk menyeleksinya. Pada saat detik-detik wafatnya Uwais Al-Qarni, ternyata sudah ramai orang-orang berada di rumahnya. Sudah ramai orang-orang berada di rumahnya. Ini orang biasa aja, gak ada yang kenal status sosialnya, gak ada, gak punya kedudukan. Tapi kok ketika wafat banyak orang. Bahkan ada orang-orang yang memang mereka bersiap untuk memulasara jenazahnya Uwais Al-Qarni. Ini orang-orang akamsi sebetulnya.
anak kampung sini. Warga aslinya tuh merasa heran, kita salah gitu, baju kita karena ini para lelaki ini gak ada yang dikenali. Hingga akhirnya datang ke kuburan, ke makbaro, dilihat sudah digalikan kuburnya, orang-orang sudah bersiap untuk mengusung jenazahnya Uwais Al-Qarni. Dan pada akhirnya jamaah sekalian, ya, mereka baru sadar, inilah ternyata Uwais Al-Qarni yang namanya terkenal di langit. Seorang pemuda yang begitu tawadhu, ketika wafat pun para malaikat ikut untuk membersamai kepergiannya. Uwais Al-Qarni bukan seorang sahabat, namun memiliki kedudukan dan kemuliaan yang besar. Kiranya kita pun jemaah termotivasi. Walaupun kita bukan seorang sahabat Nabi, karena mustahil kita jadi sahabat Nabi, tapi kita tidak tertutup kesempatan untuk menjadi sosok yang mulia dengan menaruh kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah begitu menanti kita. Rasulullah merasa bangga dan takjub dengan keimanan kita. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita tidak pernah mendengar bagaimana ucapnya. Kita hanya mendengar bagaimana kisah-kisahnya. Kita tidak bisa melihat bagaimana begitu menawan dan indah parasnya. Yang kita tahu Rasulullah mencintai kita, dan kita pun selayaknya menaruh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jemaah sekalian, apa yang disampaikan dalam subuh kali ini menjadi pengingat dan penggugah untuk kita seluruhnya, agar kita bisa menjadi seorang sahabat, bisa mengenali bagaimana kisah hidupnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan memantaskan diri menjadi umatnya Rasulullah SAW. Para jemaah sekalian, saya akan tutup dengan salah satu kisah yang singkat. Seorang sahabat pada saat itu dia melihat ada seorang lelaki sedang merasa kelaparan, dia sedang berada dalam musafir, keadaan bepergian. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW tidak pernah membiarkan kejadian ini berlangsung lama. Hingga akhirnya Nabi datang kepada seorang lelaki itu. Dia ada seorang muslim, dan Nabi Muhammad SAW menyiapkan hidangan di rumahnya untuk menjamu seorang yang sedang kelaparan ini. Setelah itu ketika datang kepada istrinya, bahkan ke seluruh istrinya, qadarullah, pada saat itu Nabi Muhammad tidak memiliki perbekalan makanan apapun. Yang tersisa, kata istri Nabi, hanya air saja. Nabi kita Muhammad SAW, yang kalau dia bilang kepada sahabat, aku lapar, mungkin seluruh sahabat akan mempersiapkan makanan kepada Nabi Muhammad SAW agar seorang yang dicintainya tidak pernah merasakan kelaparan. Tapi nyatanya dalam beberapa waktu rumah Nabi dapurnya tidak ngebul, teman. Tapi Nabi tidak pernah berbicara kesengsaraannya itu kepada sahabat-sahabatnya. Dan betapa sabarnya istri dari Rasulullah SAW ketika dia tidak mendapatkan hak yang layak barangkali di saat itu. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW meminta kepada sahabat-sahabatnya, dikumpulkan sahabatnya seluruhnya jemaah sekalian. Setelah dikumpulkan sahabatnya, Nabi menyebutkan siapa yang mau menjamu tamuku ini, katanya. Dan dia pun Nabi Muhammad juga menyebutkan, karena aku di rumah punya makanan. Nabi aktif menyebutkan itu. Setelah itu jemaah sekalian, beberapa orang mengacungkan tangan. Tapi Nabi lihat ada orang yang dilihat secara finansial ekonominya biasa-biasa saja, tapi dia berkeinginan untuk menjamu seorang sahabat tamu ini. Nabi memilih itu. Padahal ada yang mampu benghar, padahal ada yang mampu di antara sahabat-sahabat yang lain, tapi memilih sahabat yang biasa-biasa ini. Karena apa? Memberikan peluang dan pembelajaran kepada seluruh manusia, kepada seluruh sahabat, bahwasanya menderma tidak harus menunggu kaya. Nabi memilih seorang sahabat yang biasa-biasa. Setelah itu dipilih seorang sahabat ini, lantas digandengkan tangannya datang ke rumahnya ini. Sahabat tersebut hingga akhirnya jamaah sekalian membawa ke rumahnya. Sudah dipersilakan, silakan masuk, silakan duduk. Dia datang ke dapur, bilang sama istrinya, wah istriku, ada makanan tidak di rumah? Kata istrinya, bang, makanan ada, tapi sisa sedikit hanya untuk anak-anak kita saja. Dan kalau misalkan kita jamu, kita tak punya makanan lagi, kita tak bisa makan. Kata suaminya, buatkan makanan itu, taruh separuh sedikit untuk anak-anak kita sehingga mereka bisa tidur, dan separuh jadikan satu porsi. Nanti kau datang menghidangkan makanan itu, ketika makanan dihidangkan, tolong tiup lilin kita, buat ruangan itu menjadi gelap.
Itu adalah isyarat yang diberikan oleh suaminya kepada istrinya. Dan istrinya begitu solehah, dia menaati. Setelah itu melakukan perbicaraan, ngobrol, makanan dihidangkan. Setelah makanan dihidangkan, istrinya berdiri seakan-akan ingin memperbaiki song-song lampu, tapi ternyata dia memadamkan lampu itu. Ketika sudah memadamkan lampu itu, istrinya datang dengan membawa piring yang lain, seakan-akan mereka berdua pun ikut makan. Mati lampu, sambil makan, silakan dimakan, ayo tuh bareng. Oh, saya juga ikut makan. Seakan-akan seorang sahabat ini menjauh ikut makan pada saat itu, padahal di piringnya kosong. Setelah kejadian itu, lampu kembali dinyalakan, akhirnya dipersilakan untuk beristirahat, dan kedua sahabat ini, suami istri ini, tidur dalam keadaan menahan rasa lapar. Jemaah sekalian, ini adalah gambaran bagaimana wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka mengedepankan kepentingan umum. Mereka rela untuk menahan hak mereka agar bisa memberi kepada yang lain. Walau kana bihim khassasah, padahal mereka sendiri pun sama-sama butuh terhadap hal itu, tapi mereka siapkan berikan untuk sahabatnya, dilandasikan apa? Cintanya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya itu yang dapat menggugah diri kita untuk kemakmuran kehidupan kita, khususnya di Masjid Mutiara. Para jemaah sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kehidupan kita berkah, usia kita, usaha kita, anak keluarga kita disehatkan menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita, menghibah meminta kepada Allah dengan penuh khusyuk. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan dan Allah rasakan kita menutup akhir dunia dengan husnul khatimah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika karim 'azimi sultanik. Ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.